Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara Tuhan dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam mimbar program Gemar edisi tanggal 5 Juli tahun 2023. Pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat 21 sampai yang ke-26. Mari kita membaca. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini judulnya ialah Kasih Setia Allah kepada Bangsa Israel. Mazmur pengiring yang sejajar dengan Mazmur 135 ini jelas sekali disusun untuk ibadah umum, di mana umat menjawabnya dalam ayat-ayat ulangan yang terus kembali. Tidak diragukan bahwa Mazmur ini cenderung akan menjemukan kita. Namun, inilah cara yang secara tekun dan terus-menerus berurutan, beruntun menjejali kebenaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat bertanya, apa arti kasih setia yang kita baca? Bagaimana ia dapat memukul hati? Ayat yang ke-10. Mencampakkan ayat yang ke-15, membunuh ayat yang ke-18. Karena itulah kuasa Allah yang aktif beranugerah menyelamatkan dan memelihara Israel. Alat untuk menerapkan pemilihannya atas umat bagi dirinya. Kasih setia, ini adalah inti kebaikan Allah dan unsur khusus dari keunggulannya atas segala yang mengakui diri sebagai ilah. Ia menguasai seluruh penampilan keajaibannya. Ia mengisi segala kegiatannya dalam penciptaannya. Dalam sejarah, bisa kita lihat dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun demikian kasih setia ini sama sekali tidak didorong oleh pahala dari pihak penerima. Ayat 23 dan 24. Dan suatu akhir yang duniawi, tapi sangat berkesan, penuh keprihatinan untuk menyediakan roti setiap hari. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
jika kita mencari di keseluruhan hakikat dari Allah semesta langit yang ditinggikan itu. Allah bebas dari segala keterbatasan duniawi dan yang adalah pemilik dari segala kepenuhan surgawi. Maka tidak ada pokok pengucapan syukur yang lebih layak daripada untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah segala Allah, yakni Allah unggul di atas segala sesuatu yang mungkin disembah oleh manusia dan sebagai Tuhan segala Tuhan. Ia unggul atas segala sesuatu yang mengekang manusia dalam perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keajaiban-keajaiban Allah. Penciptaan adalah bukti hikmat Allah. Bumi di atas air. Ini tidak dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap struktur alam semesta, tetapi suatu pengamatan puitis yang realistis. Untunglah bahwa bumi itu terhampar di atas air. Dalam 2 kelompok, yakni ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dan 13 sampai yang ke-15. Ayat-ayat ini menunjukkan kuasa Allah yang menerapkan kasih setianya terhadap Israel. Setiap kelompok memuat sebuah pernyataan kuasa, pernyataan pencampakan ayat 10 dan 15, dan pernyataan penebusan ayat 11 dan 14. Tangan, lengan, tangan Tuhan berarti Tuhan sendiri yang datang menolong. Di dalam ayat yang ke-23 dan yang ke-24 adalah sebuah gambaran ringkas tentang ketidakberdayaan, tiada kekuatan, dan banyak lawan. Ayat 25, betapa keadaan yang begitu sederhana dan kerumah tanggaan dapat memperbesar kasih Allah yang lembut dan penuh dengan anugerah. Pasal 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26 dijawab oleh umat untuk selama-lamanya kasih setianya. Anak kalimat yang diulang-ulangi ini mengajarkan kita bahwa kasih Allah adalah dasar dari semua tindakannya demi kepentingan kita dan sumber dari segala ucapan syukur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya meliputi kemurahan-Nya, kesetiaannya, dan kebaikannya. Oleh karena itu, berilah waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita terlebih dahulu. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kemurahan Tuhan. Engkau telah mengasihi bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu yang Engkau kasihi. Demikian halnya dengan kami adalah salah satu dari umat pilihan-Mu yang Kau pilih untuk Engkau selamatkan. Oleh sebab itu, hanya ucapan syukur dan terima kasih yang boleh kami panjatkan karena Engkau telah memilih kami untuk Tuhan kasihi.
Terima kasih Bapa, ajar kami senantiasa memilih hal yang terbaik untuk mendahulukan waktu buat Tuhan daripada yang lain-lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta pimpinan Roh Kudus agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.